Shalom saudara, kembali lagi dengan renungan hari ini dengan judul Satu Grup Tidak Cocok. Mari sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, hari baru yang Tuhan adakan lagi buat setiap kami. Tuhan, hari ini kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan, hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh belajar sesuatu dari kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bahan bacaan kita hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberi namanya Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Amin. Saudara, apabila kita bisa memilih anggota retreat kita, rekan pelayanan, teman di lingkungan sekolah atau rekan kerja sekantor, siapa yang akan kita pilih? Seperti apakah mereka? Apakah kita akan memilih teman-teman yang cerewet atau pendiam, yang seumuran, yang lebih tua atau yang lebih muda, yang cocok dengan kita atau yang menyebalkan? Menarik apabila kita memperhatikan 12 orang yang Tuhan Yesus pilih untuk menjadi satu grup. Petrus adalah seorang yang cenderung dominan dan lebih cepat berkata-kata daripada berpikir. Kita bisa melihat dari Markus 14, 26 sampai 31. Sedangkan Andreas dicatatkan Lukas 6 ayat 14 adalah seorang yang cenderung lebih suka berada di balik layar. Lalu Lukas 9 ayat 54, Yohanes dan Yakobus bersaudara terkenal mudah marah. Sampai-sampai pernah ingin menurunkan api untuk membinasakan orang yang tidak mereka sukai. Matius adalah pemungut cukai, profesi yang mungkin menunjukkan karakternya sebagai orang yang oportunis maksudnya, dan rela mengkhianati sekitarnya demi uang. Sebaliknya, Simon yang adalah orang Zelot merupakan orang yang begitu radikal dalam kesetiaan sampai rela memberontak terhadap pemerintah dan bahkan menjadi teroris demi loyalitas terhadap bangsanya. Tidak heran apabila kita membayangkan para murid suka mengejek Matius atau menghindari Simon orang Zelot karena takut padanya. Satu hal yang pasti adalah di tengah keunikan dan perbedaan mereka, grup inilah bukan grup yang paling nyaman yang bisa mereka bayangkan. Dan apabila mereka bisa memilih sendiri, mungkin mereka tidak akan memilih satu sama lain sebagai anggota satu grup. Namun saudara, seperti inilah orang-orang yang Tuhan Yesus pilih dan satukan. Dalam grup inilah Tuhan Yesus mendidik mereka satu per satu. Dalam grup inilah mereka bersama-sama belajar menjadi murid Tuhan Yesus. Dalam grup inilah mereka belajar berkomunitas sampai akhirnya menjadi pendiri-pendiri komunitas Tuhan di dunia ini, yaitu gereja. Pertanyaan, refleksi untuk setiap kita, mari kita pikirkan ini dengan serius. Yang pertama, apakah kita pernah atau sedang bersama-sama orang-orang yang tidak menyenangkan dalam satu grup? Apakah kita merasa orang-orang di gereja adalah orang-orang yang cocok dengan kita dan menyenangkan untuk dijadikan sahabat? Yang kedua, bagaimana realita bahwa Tuhan Yesus menyatukan orang-orang yang berbeda menjadi satu grup? Mengubah sikap kita dalam menghadapi orang-orang yang tidak menyenangkan tersebut. Sebutkan satu perubahan konkret yang akan kita coba hari ini. Ini kita pikirkan bersama-sama.
Yang ketiga, bagaimana realita bahwa pendiri gereja bukanlah terdiri dari satu grup orang yang sebenarnya cocok dan menyenangkan bagi satu sama lain. Mengubah ekspektasi kita terhadap orang-orang gereja. Mari sama-sama kita memikirkan 3 pertanyaan ini dengan serius. Dan kalau bisa kita boleh catat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mari kita sama-sama refleksikan. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong setiap kita dan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mungkin saat ini kami menyadari kami tidak merasa cocok dengan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, ajarkan kami untuk belajar di tengah ketidakcocokan itu. Kami melihat ada karya Tuhan. Kami melihat Tuhan ingin kami belajar sesuatu tentang apa ya kalau di tengah-tengah kecocokan ini, ketidakcocokan ini. Kami mohon Tuhan, dan kami mau belajar melihat bahwa tidak satu kebetulan Tuhan mengirimkan orang yang resek sekalipun di dalam kehidupan kami untuk kami bertumbuh semakin dewasa di dalam Engkau. Tolong kami ya Tuhan, sebagai manusia yang terbatas. Mungkin kami kesel, kami kecewa, kami ngedumel. Tapi jangan biarkan kami menjadi orang yang seperti ini. Biarlah kami terus belajar sesuatu dari setiap apapun yang Tuhan izinkan. Sehingga kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau dan semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur akan firman-Mu. Amin. Soli Deo Gloria.